Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla sya'nu fi kitabih ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini jadwalnya Ustaz Nasrul Ulum hafizahullah, cuman beliau berhalangan sehingga kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Sebelum kita masuk di hadis yang ke-289, masih di babu husnil khuluq iza faqihu dengan riwayat yang lain. Ada satu hadis yang ingin ana sampaikan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kutubnya, di mana hadis ini diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabihi yauman wahum julusun fil masjidi yatazakarun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari keluar menemui para sahabatnya. Definisi sahabat Nabi itu adalah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizi As-Sahabah, yang namanya sahabat atau as-sahabi itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun wa mata ala zalik. Yang disebut dengan sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mata ala zalik, meninggal dalam keadaan beriman. Itu disebut dengan sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan keluar menemui para sahabatnya, wahum julusun fil masjidi yatazakarun. Para sahabat mereka dalam keadaan duduk, mereka dalam keadaan duduk-duduk di masjid, yatazakarun, saling mengingat tentang Islam. Saling mengingat tentang Islam. Saling mengingatkan tentang Islam, saling mengingatkan tentang akhirat. Maka tatkala Nabi melihat para sahabat dalam keadaan seperti itu,
Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun berkata, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk? Jadi Nabi tanya, daripada duduk nih sahabat, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk? Qulna, kami pun berkata pada kata sahabat, jalasna natadzakarul islama wa ma mannallahu alaina bih. Kita nih duduk saling mengingatkan tentang Islam dan apa yang Allah karuniakan kepada kita dengan Islam itu. Artinya kata bahasa mudahnya, kita nih lagi ngobrolin tentang masalah apa? Akhirat, tentang Islam. Kita ngobrol tentang itu, bukan masalah apa? Dunia, materi ya. Makanya kalau kita di masjid fokusnya dengerin Islam yang disampaikan, bukan malah ngobrol. Makanya ditanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di masjid ini apa? Natadzakarul Islam, kami saling mengingat tentang Islam dan apa yang Allah karuniakan kepada kita tentang Islam. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun kemudian mengatakan, Allah ma ajlasakum illa zalik, demi Allah, tidakkah yang membuat kalian duduk kecuali akan hal itu? Benar nih kalian tidak duduk di sini kecuali dalam rangka berbicara tentang Islam, benar? Faqal, maka qulna, kita pun berkata, wallahi ma ajlasana illa zalik, demi Allah, tidaklah yang membuat kita duduk kecuali itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun mengatakan, ama wallahi inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum, adapun demi Allah, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian untuk bersumpah dalam rangka celaan dan tuduhan untuk kalian, bukan. Walakin atani Jibrilu anifan, akan tetapi tadi Jibril datang kepadaku, fa akhbarani, dan mengkhabarkan kepadaku, annallaha, bahwa Allah yubahi bikum malaikatah. Tadi Jibril datang kepadaku memberitakan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di depan malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Isyarah azimah, isyarat yang agung bagi yang Allah muliakan terhadap orang yang menjaga waktunya di majlis ilmu fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala. Luar biasa. Antum kalau namanya disebut di hadapan pejabat, kira-kira gimana? Seneng. Disebut sama si fulan, pejabat apa gitu, antum seneng. Ini yang nyebut antum siapa? Allah Ta'ala. Allah yang membanggakan kita di depan malaikat-malaikatnya. Tuh hamba-hambaku, lihat, lagi duduk di majelis ilmu. Ini luar biasa. Menunjukkan kata beliau tentang besarnya dan diangkatnya derajat orang yang duduk di majelis ilmu. Dan ini beliau cantumkan di kutub yang judulnya tentang wajah syahru Ramadan. Nah, ini nanti pembahasannya. Tip itu hadis sebagai motivasi supaya kita lebih bersemangat untuk duduk di majelis ilmu dan fokus mendengarkan Islam. Bukan untuk ngobrol. Kalau ngobrol nanti di luar masjid, cuman waktunya sebentar. Tip hadis yang pertama di nomor 289, bab tentang masih babu husnil khuluq iza faqihu, dengan riwayat yang lain. Kata Imam Bukhari atau Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Abu Nuaim
qala haddatsana Dawud ibn Yazid qala sami'tu abi yaqul sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Jadi ini jalurnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar. Apakah kalian tahu apa penyebab terbanyak yang memasukkan manusia kepada neraka? Tadrun, apakah kalian tahu apa penyebab yang banyak memasukkan manusia ke neraka? Qalu, maka para sahabat pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, maka Nabi pun mengatakan al-ajwafan, 2 lubang. Al-ajwafan, 2 lubang. Al-farju wal fam. Al-farj, bagian bawah perut, wal fam dan mulut. Ini 2 lubang yang banyak memasukkan manusia kemana? Ke neraka. Wa aktsaru ma yudkhilul jannah, dan tahukah kalian apa penyebab terbanyak yang memasukkan manusia ke surga? Maka Nabi mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah Ta'ala dan akhlak yang baik. Jemaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Fadilatun Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara at-targhib, bentuk motivasi, wa tarhib, dan bentuk ancaman. Motivasi penyemangat dan juga ancaman. Untuk memperingatkan umat, mewanti-wanti mereka dari hal-hal yang akan memasukkan mereka ke neraka dan memberikan motivasi, dorongan yang baik kepada mereka agar masuk surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan at-tarhib dan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis tadi adalah tersusun dari 2 hal. Yang pertama adalah al-farj, bagian bawah perut, atau kemaluan. Yang kedua al-fam, mulut. Kenapa? Karena kata beliau fa innal farj, karena yang namanya kemaluan atau kehormatan itu selalu cenderung kepada zina, cenderungnya, wal iyadzu billah. Dan zina, kata beliau, lahu wasail wa lahu sifah qabla zinal haqiqi. Dan zina itu memiliki wasail, sarana-sarana, dan memiliki sifat-sifat sebelum melakukan perbuatan zina yang sebenarnya. Jadi ada sarana-sarana sebelum mengarah pada itu. Seperti kan nazar, seperti melihat, memandang. Was-sama', mendengar. Kemudian melangkahkan pada perbuatan itu, berusaha langkahnya ke arah situ. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti manusia itu terperosok pada hal ini. Fazinal ain, sinanya mata itu dengan apa? An-nazar, memandang. Kemudian wazinal lisan, dan zinanya lisan itu dengan al-mantiq, dengan ucapan. Wa nafsu tamanna wa tashtahi, dan nafsu itu berangan-angan dan menginginkan sesuatu yang besar. Wal farj, dan kemaluan, yusaddiqu dzalika wa yukadzibuh, dan yang
Ya, bagian bawah ini yang akan menentukan benar dia melakukan itu atau enggak. Maka wajib, kata beliau, bagi seorang muslim dan muslimah untuk menjaga kehormatan kemaluannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, tatkala Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, Allah katakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang mukminun. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia, ucapan sia-sia. Terus sampai kemudian Allah sebutkan di ayat yang kelima, wallazina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga, dan orang-orang yang mereka menjaga furujihim, ya, kemaluan-kemaluannya. Kemudian yang berikutnya wahifdzul fam, dan menjaga al-fam, mulut. Ya. Kenapa? Karena mulut itu adalah tempat orang berbicara. Ya, tempat seseorang membiarkan lisannya terkadang untuk apa? Ya, untuk berbicara fi a'radin nas, pada kehormatan-kehormatan manusia, yang itu termasuk kategori yang dilarang dan tidak halal. Wala la yajusulah wala yahil, tidak boleh dan tidak halal. Seperti apa? Kata beliau, kal ghibah, seperti ghibah. Ghibah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu, ya, tentang saudaramu apa yang dia tidak suka, itu ghibah. Al ghibah. Wan namimah, ngadu domba. Ya. Kemudian wal kadzib, bohong. Wa syahadati zur, dan persaksian yang palsu. Ya. Atau ya, dia melakukan amalan dari amalan penduduk neraka. Ya. Maka ini perkara yang juga harus dijauhi. Maka kata beliau, ya, kebalikan dari hal ini, kalau ternyata dua lubang tadi yang menjadi sarana terbesar dan paling banyak memasukkan, ya, manusia ke neraka dan menyebabkan mereka dapat efek dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya husnul khuluq, akhlak yang baik, itu adalah min asbabi dukhulil jannah. Maka kebalikannya, akhlak yang baik termasuk di antara sebab masuk surga. Kenapa? Ya, li'annahu min a'malil abrar allazina jama'allahu lahum baina taqwa wa baina husnil khuluq. Karena akhlak yang baik itu di antara a'malil abrar, amalan-amalan orang-orang yang baik, yang Allah Subhanahu wa taala gabungkan untuk mereka antara takwa dan akhlak yang baik. Maka orang yang beriman, ya, fa'alal muslimin, orang-orang Islam, hendaknya mereka ayat tasifu bihataini sifatain, maka hendaknya mereka bersifat dengan dua sifat ini, yaitu takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Adapun takwa, ya, kata beliau, adalah imtithalul awamir, ngerjakan perintah-perintah, ya. Kemudian wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan, wa ihlalul halal, menghalalkan yang halal, wa tahrimul haram, mengharamkan yang haram. Ya, kemudian beramal ala hadyin Nabi, dan beramal sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlatan wa tafsilan, secara global ataupun terperinci. Itu takwa. Ya, adapun husnul khuluq ini akan nampak dan jelas, ya, dalam baiknya muamalah dia
fima yata'allaqu bihuquqillah 'alal ibad. Ya, akan nampak dalam baiknya muamalah dia pada apa-apa yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala dan juga hak-hak para hamba. Kalau hak-hak kepada Allah Ta'ala, tadi yang wajibnya, yang mustahab, kemudian berkaitan dengan hak-hak manusia, ya, jujur, menepati janji, ya, kemudian mahabbat, cinta, suka kepada mereka, talaqatul wajah yang berseri, kemudian ya ringan tangan. Maka kedua hal ini yang menjadi sebab ya kebanyakan manusia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka apa tadi? Al-fam wal farj. Ya, kehormatan dan juga mulut. Kemudian dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke surga apa tadi? Taqwallah dan husnul khuluq. Masya Allah, antum gak nyatet tapi ya sudah di luar kepala ya. Nah, tapi kemudian di hadis yang berikutnya langsung ke hadis yang ke-291. Kata Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awana an Ziyad ibn Ilaqah an Usamah ibn Syariq qala kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Usamah ibn Syariq, ya, dia berkata, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ya pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'atil a'rab, kemudian datanglah a'rab, orang-orang Arab Baduy. Ya, kalau orang-orang kota beda, ini dari Baduy, pedalaman, datang mereka. Ya. Nasun kesirun, manusianya banyak jumlahnya. Min hahuna wa hahuna, dari sini sampai sana. Jumlahnya banyak. Fasakatan nas la yatakallamuna ghairuhum. Semua yang ada itu diam, enggak ada yang berbicara kecuali orang Arab Baduy tadi yang bicara, yang lain diam. Ya, faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, a'alaina haraj fi kaza wa kaza fi asya min umurin nasi la ba'sa biha. Ya Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan dosa, ya, keberatan dalam hal ini, dalam hal itu, pada perkara-perkara manusia yang emang dibolehkan? Apakah kita akan dapat dosa? Faqal, maka Nabi pun kemudian menjawab, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wada'allahul haraj. Ya, Allah ya menghapus ya rasa keberatan, ya menghapus rasa keberatan, ya, dan juga hal yang tidak baik, dosa, illam ro'an, ya, kecuali seseorang, iqtarada imro'an, kecuali seseorang yang hutang kepada orang lain, ya, zulman, kecuali orang yang hutang kepada orang lain dengan zalim. Artinya zalim itu sudah ada niatan tidak mau bayar, zalim dia utangnya. Ya, fadzakallazi haraj wa halak. Maka yang seperti ini, ya, orang yang hutang dengan zalim, tidak ada niatan untuk bayar, tidak ada konfirmasi, maka yang seperti ini akan apa? Akan ya Allah beratkan dia di akhirat dan akan binasa. Ya, qalu, lihat ini orang Arab Baduy, kalau tanya setelah selesai tanya lagi. Ya, biasanya antum juga ada yang kayak gitu ya, tanya satu kemudian tanya lagi. Dan kadang beda temanya. Maka mereka kembali berkata, qalu ya Rasulullah, ana tadawa. Ya Rasulullah, apakah boleh kita berobat? Apakah boleh kita
berobat. Qal, maka Nabi mengatakan, na'am ya ibadallah tadawaw. Na'am, ya wahai hamba-hamba Allah Ta'ala, berobatlah kalian. Berobatlah. Ya, lihat ini luar biasa ya pertanyaannya. Apakah boleh kami berobat? Kata Rasulullah, na'am ya, berobatlah kalian. Fa innallaha azza wa jal lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan. Karena sesungguhnya Allah azza wa jal tidaklah meletakkan penyakit kecuali Allah meletakkan untuknya obat. Ya, ghairu da'in wahidin, kecuali satu penyakit. Qalu, maka mereka kembali berkata, wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Yang satu itu apa? Yang tidak ada obatnya. Qal, maka Nabi mengatakan al-haram, yaitu pikun. Kalau udah tua, ya biasanya mulai apa? Ya mesinnya mulai apa? Mesinnya tua ya. Pikun, al-haram, orang yang pikun. Qalu, maka mereka kembali berkata, ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan. Ya Rasulullah, ya apa pemberian terbaik bagi manusia yang diberikan Allah? Ya, apa sih ya perkara yang paling terbaik yang diberikan kepada manusia? Qal, maka Nabi pun mengatakan, ya, khulukun hasan, akhlak yang baik. Ya, ini pemberian terbaik berarti apa? Akhlak yang baik. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Hadis ini, ya kata Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, menunjukkan ya dalil tentang dilarangnya ya menumpahkan darah seorang muslim. Enggak boleh. Kemudian enggak boleh mengambil hartanya dan tidak boleh merusak kehormatannya. Ya, kenapa? Ya, karena Nabi mengatakan kullul muslim 'alal muslimi haramun. Damu wa malu wa irtuh. Ya, setiap muslim atas muslim yang lain haram. Apanya? Darahnya untuk ditumpahkan. Kemudian wa malu, hartanya untuk diambil, wa irduh, dan kehormatannya untuk dirusak. Enggak boleh. Ya. Kemudian kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duduk linnas fil masjid ya. Rasulullah duduk ya menghadap kepada ya para sahabat yang datang tadi di masjid untuk apa? Mufti ya menjawab fatwa. Wa muwajjihan, dan mengarahkan para sahabat. Wa mualliman lil qarib wal ba'id wal zakar wal unsa. Dan dan Rasulullah sebagai muallim mengajarkan ilmu untuk yang dekat, untuk yang jauh, untuk laki-laki dan wanita. Ya, dan di antara bentuk pertanyaannya ya ini yang ditanyakan oleh para sahabat, yaitu orang-orang Arab Badui tadi datang bertanya ya tentang apa? Ya tentang apa yang ya, diucapkan tentang manusia, ya sikap kepada mereka, ya, dan berkaitan dengan hal ini apa yang diucapkan oleh manusia, kata beliau, ucapan manusia itu ya la yahlu min ahwal, tidak lepas dari keadaan-keadaan berikut ini. Ada 3 keadaan. Yang pertama, ya ucapan manusia itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, al-halatul ula, kata beliau, adalah ayyatakallama bi khairin. Yang pertama, seseorang berbicara dengan ucapan yang khair, yang baik. Karena orang muslim, orang yang beriman itu enggak berkata kecuali yang baik kalau enggak diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul
khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Ini kata beliau, yang pertama, keadaan pertama dia berbicara kebaikan. Ya, berbicara dengan ucapan yang baik. Contohnya apa? Min qiraati Quran, baca Quran. Ini termasuk ayatakallam bi khair, min qiraati Quran, baca Quran. Kemudian au zikrin syar'i. Ya, atau zikir yang syar'i. Ya, zikir yang syar'i itu zikir setelah sholat, kemudian zikir pagi dan petang, itu zikir-zikir yang syar'i. Yang syar'i itu yang ada contohnya dari Nabi. Contoh itu contoh penyebutannya, contoh jumlahnya dan waktunya. Nah ini ya. Jangan kemudian yang penting zikir, akhirnya malah jumlahnya dia tentukan sendiri, kadang waktunya pun ya dia tentukan sendiri, enggak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau berbicara tentang apa? Tentang perintah Allah taala. Perintah. Atau berbicara tentang larangan untuk dijauhi, atau mau'izah, atau bentuk nasihat. Ya, atau nunjuki orang pada kebaikan. Maka semua ini ya yang disebutkan tadi adalah kullu hadza lahu fi mizani hasanatihi. Maka ini semuanya adalah ya baginya dalam timbangan kebaikan-kebaikan dia. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Maka hendaknya bagi kita alal muslimin, kata beliau, memperbanyak dari hal ini. Juga ya mengawasi lisan ya dengan pengawasan yang baik ya. Kemudian berusaha untuk apa? Bahkan beliau mengatakan memenjarakan lisan kita. Hati-hati ya, enggak berkata kecuali yang baik, apalagi minal haud fi a'radin nas, atau yang lebih parah yaitu terlalu dalam merusak kehormatan orang lain. Kemudian keadaan yang kedua, kata beliau, adalah ayyatakallamal insanu bima huwa alaih aw billazi yadurruh wa la yanfa'uh kal kalam bil batil. Keadaan yang kedua, seseorang berbicara perkara yang membahayakan dia, merusak dia, ya, bahkan memudaratkan dia, enggak bermanfaat yang dia ucapkan, seperti berbicara dengan kebatilan, kal kazib, bentuknya seperti bohong, ya. Terlebih ya kata beliau, kebatilan yang paling besar adalah kalimat syirik, kalimat kufur. Kemudian orang yang berdoa ya kepada selain Allah taala, kemudian wal istihza'u bidinillah, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal lain yang sangat banyak. Ya, juga seperti ya al-kalam fi a'radin nas. Ya, ucapan ya dalam merusak kehormatan orang lain dengan ghibah, tuduhan, bohong, persaksian palsu. Maka yang seperti ini tidak ada kebaikan. Bahkan dosa yang dia pikul nanti. Kalau ternyata dia belum minta taubat, ya, dia belum minta dihalalkan, dihapuskan, maka nanti pada hari kiamat, ya, dosa-dosa orang yang dia rusak kehormatannya akan dilimpahkan kepada dia. Akan dilimpahkan. Kemudian kalau ya ternyata ya kebaikan dia habis, ya nanti dia akan minus ya, dan akan dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang ketiga, wa kalamun akhar mubah. Ya, keadaan yang ketiga, ucapannya itu adalah ucapan yang mubah. Jadi ucapan yang pertama tadi kebaikan, ucapan yang keadaan yang kedua ucapan yang haram.
yang menghantarkan pada perbuatan dosa. Yang ketiga mubah, kalamun mubah, dan ini ada dua macam kata beliau. Yang pertama mubah min ajlil masalih allati yahtaju ilaiha al-insan fala yuktabu alaihi wisrun. Keadaan yang pertama, ya, mubahnya itu untuk maslahat yang memang dibutuhkan oleh manusia. Ya, mubahnya bermanfaat untuk orang. Ya, yahtaj, ya, bermanfaat. Yahtaj ilaihal insan, untuk maslahatan. Ini mubah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu wa amma ma huwa mubah wa wasilah ila wajib aw wasilah ila mustahab. Itu mubahnya itu sebagai perantara kepada yang wajib ataupun sebagai perantara kepada yang mustahab, yang sunnah. Nah, ini berlakulah kaidah falil wasaili hukmul ghayah. Ya, bagi sarana itu ada hukum tujuan. Kalau memang ya ucapannya dia mubah tapi ternyata ya sebagai wasilah kepada yang wajib. Ya, sebagai wasilah kepada yang apa? Yang sunnah. Ya, maka ini tergantung hukumnya. Ya, mungkin dia bisa mendapatkan nantinya kebaikan. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan agar Allah memasukkan kita ya dalam hal ucapan itu pada keadaan yang keberapa tadi? Yang pertama atau minimal yang keberapa? Yang ketiga. Ya, kalau bisa yang pertama, ya, kalau nggak bisa ucapan yang baik paling tidak diam. Tapi semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan ditanyakan. Nah.